Ya guys, hari ini kita masuk dalam materi kesehatan pemukiman dan sanitasi. Di dalamnya itu ada dua subpokok yang kita bahas ya, yaitu tentang aspek kesehatan gedung dan pemukiman serta sanitasi tempat-tempat umum. Apa aja sih? Ayo langsung aja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama kita akan bahas tentang gedung atau bangunan gedung. Apa sih itu? Bangunan gedung adalah suatu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus lainnya. Nah, dalam sebuah bangunan gedung itu memiliki yang namanya istilah gedung sehat. Apa sih gedung sehat itu? Nah, gedung sehat itu ada bangunan yang memiliki fasilitas sanitasi lengkap dengan minimal sanitasi dasar ya, dan memenuhi standar keselamatan. Lalu ada tentang pemukiman. Apa sih pemukiman itu? Nah, pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan ataupun di pedesaan. Nah, pemukiman sehat adalah kondisi fisik, kimia, dan biologinya di dalam rumah, di lingkungan rumah, dan di perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapat derajat kesehatan yang optimal. Berarti pemukiman itu adalah suatu tempat yang kondisi fisik, kimia, dan biologinya itu yang optimal atau cocok tempat tinggal atau tempat berkumpulnya pada sebuah kelompok sosial ya. Nah, kenapa kita membahas pemukiman setelah membahas gedung tadi? Karena pemukiman dan gedung itu atau bangunan gedung itu memiliki keterkaitan, yaitu sebuah pemukiman tidak akan menjadi sebuah pemukiman jika tidak memiliki gedung bangunan. Nah, langsung aja kita masuk ke syarat gedung yang sehat. Yang pertama yang harus dimiliki itu eksterior, ini bagian luarnya ya, di bagian halaman kita bilangnya. Di bagian halaman atau di eksteriornya itu harus memiliki 3 hal utama, yaitu tempat parkir, penerangan, dan pembuangan sampah. Ini standar ya. Tempat parkir itu harus rapi, teratur, terpisah sesuai jenis kendaraan, bersih dari sampah, dan tidak ada genangan airnya. Jadi ini benar-benar harus sesuai standar supaya apa? Supaya tidak membahayakan orang-orang yang mungkin akan masuk ataupun orang yang akan bersosialisasi di dalam sebuah bangunan gedung ya. Jadi ini tempat awal orang. Kalau pandangan awal sudah nggak enak, apalagi di dalamnya gitu ya. Lalu yang kedua itu ada pembuangan sampahnya, di mana harus tersedia tempat sampah sementara yang kedap air dan selalu dikontrol jumlah muatan tempat sampahnya. Jika tempat sampah itu penuh, maka harus segera diangkut ke TPA ataupun kita ada kerjasama ya, yaitu berupa pengangkutan swasta maupun negeri yang akan datang untuk menjemput atau mengangkut sampah kita setiap harinya. Lalu ada di bagian penerangan. Penerangan itu harus cukup, terutama untuk malam hari ya, atau di sore-sore hari biasanya mulai gelap ya. Nah, jadi penerangan itu harus cukup dan tidak menyilaukan. Ada tempat parkir dan baik di lokasi parkir, pintu masuk dan pintu keluar, jadi harus jelas ya kelihatan. Jadi penerangan ini harus jelas berada di tempat-tempat umum supaya apa? Supaya orang merasa aman dan orang itu bisa mengetahui lokasinya dan tidak terganggu pandangannya. Nah, kalau memungkinkan ada taman yang indah dan hijau, ini sebagai estetika ya, untuk menambah kesan. Wah, ternyata gedungnya bagus nih, dari luar aja udah kelihatan bagus, apalagi dalamnya kayak gitu ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang eksterior, sekarang kita bahas tentang interior gedung atau bagian dalamnya ya, bagian gedung. Lantai dari bahan yang mudah dibersihkan, kuat, dan tidak meresap air. Ini standar ya, baik di gedung-gedung perkantoran, gedung tempat-tempat umum maupun di rumah. Di Indonesia maupun di dunia itu rata-rata sudah menggunakan lantai yang kedap air ya. Kalau kita bilang sini itu keramik ya. Nah, dinding harus kuat dan tidak meresap air dan tidak mudah terbakar, atau mungkin kita bilangnya dari beton ya. Zaman sekarang kan zaman modernisasi, itu udah jarang sekali kita temukan rumah-rumah yang dari kayu ya. Bisa sih kita temukan, tapi itu mungkin di daerah-daerah pedesaan maupun di daerah-daerah budaya yang dijaga oleh penduduk sekitar. Nah, pintu dan jendela harus kuat dan bagian luar diberi kawat kasa kecuali jika ada AC. Jadi jika ruangan itu tidak menggunakan AC, dia harus memiliki ventilasi yang disekat dengan kawat kasa agar serangga atau nyamuk apapun tidak dapat masuk, tapi angin masih bisa masuk untuk sirkulasi udara ya. Kecuali jika ruangan bagian dalam gedung itu dilengkapi dengan AC. Jadi tidak perlu atau tidak diwajibkan untuk membuat ventilasi yang berupa kawat kasa. Nah, di dalam bangunan itu juga harus memiliki penerangan yang cukup dan tidak silau. Jadi tidak boleh terlalu terang, tidak boleh juga redup. Jadi harus pas disesuaikan dengan pandangan mata kita. Ventilasi memenuhi syarat 1/20 luas lantai.
Jadi hitungan pembuatan ventilasi itu adalah 1/20 luas lantainya. Jika lantainya berukuran 20, maka untuk ventilasi itu minimal 1 meter. Berarti 1/20 ya, kayak gitu ya. Lalu harus memiliki telepon atau alat komunikasi di dalam bangunan itu. Untuk apa? Untuk kita supaya bisa komunikasi maupun dalam keadaan yang biasa, normal, maupun dalam keadaan yang darurat. Jadi untuk cepat tanggap gitu ya. Nah, dari bagian interior gedung atau bagian dalam gedung itu juga memiliki yang namanya ruang tunggu. Apa aja sih yang harus dimiliki ruang tunggu? Yang pertama itu ruang tunggu itu harus bersih dan bersuhu nyaman. Nah, betul. Kalau bersuhu nyaman berarti kita sesuaikan tadi tuh. Ventilasinya harus ada ataupun dia harus menggunakan AC sebagai sirkulasi udaranya. Lalu memiliki tempat duduk bersih dan bebas dari kutu busuk. Nah, atau kutu busuk gak sih? Kutu busuk itu biasanya serangga yang hinggap atau tinggal di kursi-kursi berbahan kain ataupun berbahan yang berserat ya. Sehingga kutu busuk itu bisa tinggal di sana. Ciri-cirinya apa? Kursi yang berbahan kain atau berbahan serat itu biasanya kalau sudah lama tidak dibersihkan, tidak dijemur, itu biasanya akan terasa gatal ketika kamu duduki ya. Bukan hanya di kursi saja, mungkin bisa itu di atas ranjang, di atas bed kamu, di cover, di spray dan di lain-lain ya. Bahkan di selimut juga bisa. Nah, tempat duduk harus teratur dan rapi, jadi nggak boleh acak-acakan ya, supaya estetika dan juga memudahkan dalam penanganan jika terjadi bencana mungkin gitu ya, mungkin gedungnya mau runtuh. Kalau kursinya berantakan kan susah kita lari-larinya kan. Jadi kalau dengan kursi-kursi itu tertata rapi, kita akan tahu jalan yang baik kemana, jalan yang benar untuk lari, untuk mengamankan diri kemana kayak gitu ya. Lalu harus memiliki penerangan yang cukup. Tentu saja setiap tempat ruangan di dalam gedung itu harus memiliki penerangan yang cukup. Lalu tersedia tempat sampah tertutup dan tidak mudah terbakar. Berarti bahannya itu bahan plastik tapi yang tidak mudah terbakar ya, yang agak mahal, bukan yang abal-abal ya. Nah, lalu lantai kedap air tidak licin dan mudah dibersihkan. Ini sama standar tadi ya. Jadi supaya apa? Supaya tetap terjaga estetikanya. Biasanya kalau dalam gedung-gedung pertemuan sosial yang besar atau tempat orang bekerja, tempat orang bertemu, tempat orang melaksanakan suatu acara, itu harus tempat-tempat yang mudah dibersihkan ya. Jangan mengadakan acara di tengah hutan, susah bersihkannya ya. Lalu dalam sebuah gedung juga harus memiliki yang namanya jamban dan urinoir. Urinoir apa sih? Urinoir itu tempat kencing atau tempat kita membuang air kecil ya. Atau kita sebut itu tempat kencing berdiri biasanya ya. Nah, jamban harus memiliki tipe leher angsa. Tipe leher angsa tahu ya, bentuknya seperti mangkuk gitu ya yang menampung air. Nah, jadi setiap kita menyiram lubang kloset itu pasti dia airnya tertampung. Nah, itu bentuk leher angsa ya. Supaya air itu apa? Supaya airnya bisa menutup saluran udara dari septic tank ke WC atau ke urinoir itu supaya baunya tidak keluar. Nah, lalu jamban pria dan wanita harus terpisah ya. Jadi harus ada perbedaan antara WC pria dan wanita. Mungkin ada untuk beberapa gedung yang kecil atau yang gedung yang sederhana, mereka hanya memiliki satu WC gitu ya. Jadi untuk dipakai bersama. Tapi itu tetap terjaga kebersihannya ya. Nah, lalu dalam hitungan 1 sampai 250 pengunjung minimal 2 buah jamban. Jadi misalnya kita dalam gedung kampus nih, kita punya 500 mahasiswa. Di situ berarti 500 mahasiswa itu setidaknya harus punya 4 buah jamban atau 4 buah WC gitu ya. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Kenapa? Supaya tidak terjadinya antrian yang panjang sehingga mengganggu ketertiban dan estetika gitu ya. Lalu urinoir bersih dan tidak berbau. Ini biasanya sering kejadian nih di WC-WC cowok nih. Sudah tahu kencing sembarangan, nggak disiram ya. Sudah ada lubang kloset, dia malah kencing di lantainya, tidak disiram lagi ya. Lalu tersedia banyak air untuk pembersih. Jadi setiap gedung yang akan mengakomodasi untuk banyak sekali orang di dalamnya, itu harus selalu mempunyai pasokan air yang cukup ya. Mungkin dalam sehari itu bisa menghabiskan air 1 kolam renang gitu ya. Lalu tersedia tempat cuci tangan, ini wajib ya. Apalagi di zaman-zaman kita kayak gini ya. Kita baru sadar nih setelah ada penyakit yang luar biasa, ternyata cuci tangan itu sangat penting. Lalu kita akan bahas tentang interior bagian dalam gedung yang memiliki tempat penjualan makanan atau minuman atau disebut dengan buffet ya. Nah, penjualnya itu harus sehat dan tidak menderita penyakit menular. Jadi seseorang yang memiliki penyakit
menular, misalnya TBC, mungkin atau penyakit-penyakit lainnya yang bisa menular lewat sentuhan, lewat droplet, lewat udara, tidak boleh yang namanya berjualan bahkan menyentuh makanan yang dijual ya. Bisa jadi dia menjadi penyebab penularan ke orang lain. Nah, tempat penjualan harus bersih dan menerapkan prinsip food sanitation. Ini ada di materi lain yang akan dibahas ya, food sanitation ya. Nah, lalu dalam interior gedung itu memiliki pemadam kebakaran. Jadi harus tersedia alat pemadam kebakaran. Jadi setiap gedung yang mengakomodasi banyak orang wajib memiliki standar alat pemadam kebakaran. Misalnya seperti apa? Seperti yang ada tabung itu ya, tabung yang bisa disemprotkan, atau mungkin hidran atau pompa air yang menggunakan mesin ya. Biasanya ada tuh yang warna merah di halamannya. Diletakkan di lokasi yang mudah terlihat dan dijangkau. Jadi nggak boleh disembunyiin ya, ditaruh di gudang atau mungkin disembunyiin di plafon atau di mana. Harus di tempat yang terlihat oleh semua orang. Lalu terdapat petunjuk yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti. Kamu orang Indonesia, bahasa Inggris aja nggak paham, tiba-tiba baca alat pemadamnya itu tulisannya bahasa Cina, nggak ngerti ya. Jadi harus gunakan bahasa petunjuk yang mudah dipahami ya.